Menuduh dengan penuh kasih kepada Tuhan. Haleluya. Mungkin karena durasi saya mau ada sedikit kesaksian cerita tentang yang sudah terjadi pada saya. Di bulan Desember kemarin mungkin beberapa Bapak Ibu Saudara dan teman-teman di sini sudah tahu apa yang saya alami di awal Desember. Definisi dari apa yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pasti sertai. Itu yang saya alami. Jadi bukan lagi apa kata orang, kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti sertai. Tapi saya benar-benar mengalami itu. Tuhan izinkan saya mengalami luka bakar di kaki dan kedua kaki dan tangan saya. Di awal Desember dengan bulan yang sudah banyak sekali rencana, baik pekerjaan maupun pelayanan. Tapi di awal Desember Tuhan izinkan saya mengalami luka bakar di tangan dan kaki dan mengharuskan saya bed rest selama 1 bulan. Tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Sempat 1 hari setelah kejadian, saya berpikir, Tuhan bisa sanggup melalukan, ya. Kalau Tuhan mau lalukan bisa, tapi Tuhan izinkan. Saya sempat, Tuhan kalau Tuhan waktu itu melalukan kan bisa banget. Kenapa saya harus ngalamin ini? Tapi di tengah perjalanan bed rest saya dan banyak berdiam diri dan berserah sama Tuhan, menjalani dengan tetap ucapan syukur. Di situ saya melihat pertolongan Tuhan. Dimudahkan sekali. Mulai dari saya harus operasi 2 kali. Pengobatan, periksa ke dokter, sampai kesembuhan. Semuanya sama Tuhan dilancarkan. Dan tidak ada biaya. Karena saya pakai BPJS. Saya pakai dokter bedah plastik. Seharusnya kalau rekonstruksi bedah plastik tidak ditanggung BPJS. Tapi karena luka bakar, jadinya ditanggung. Dan 2 kali saya harus menjalani dan semuanya free. Sedangkan teman saya bilang di rumah sakit itu, di Persada Hospital, kalau kamu umum gak pakai BPJS, habisnya bisa ratusan juta pun. Tapi Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sertai. Sampai saya sembuh, sampai saya bisa berdiri di awal Januari, beraktivitas. Dan sampai hari ini saya masih bisa melayani Tuhan. Karena nyawa saya dipegang Tuhan. Dan saya juga percaya nyawa Bapak Ibu Saudara dipegang Tuhan. Bukan karena COVID kita bisa mati. Kapanpun kita bisa mati kalau memang sudah waktunya, ya kan? Orang dipanggil Tuhan bukan hanya karena COVID. Kepleset jatuh bisa meninggal. Karena itu tidak ada yang perlu kita takutkan. Pagi ini kita mau katakan bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Amin. Pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan sertai. Dan saya benar-benar mengalami definisi Allah Immanuel pada saat saya mengalami kejadian itu. Kiranya sepanjang tahun 2021 ini kita pun mengalami bagaimana Allah Immanuel itu dalam hidup kita. Amin. Yang terpenting satu, hidup benar. Maka Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita pada tujuan-tujuan yang baik, pada hal-hal yang baik. Sekalipun sulit, sekalipun berat, tapi Tuhan kasih kekuatan untuk kita bertahan, untuk kita tetap bisa berharap. Terkadang orang untuk berharap pun gak ada kekuatan. Tapi Allah Immanuel, Allah yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita tetap percaya dan berharap pada Yesus Tuhan. Satu-satunya pengharapan kita yang sejati. Tidak ada yang bisa kita andalkan hari-hari ini. Hanya Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian ini sebelum kita dengar firman Tuhan. Pujian ini yang menguatkan saya pada saat saya sudah dirawat di ruang rawat menuju masuk ruang operasi. Karena saya tidak bisa membayangkan saya ini dioperasinya bagaimana. Sekedar info bahwa operasi saya itu adalah menyayat semua kulit saya yang hitam, yang gosong. Disayat sampai ketemu jaringan kulit yang masih aktif. Saya tidak bisa membayangkan saya harus menjalani operasi seperti apa. Sakitnya luar biasa pasca operasi. Sakit sekali. Lagu ini yang menguatkan saya masuk ruang operasi dengan keyakinan Tuhan menyertai saat saya dioperasi. Kita naikkan pujian ini. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba.
hidup kami boleh benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan perkenanan Allah boleh turun atas hidup kami. Kami siap terima firman-Mu, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sama angkat berdiri, kita mau sambut firman Tuhan. Mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan. Engkau memegang tangan kami, Tuhan. Lewat lembah gelap, Engkau berjalan bersama dengan kami. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu. Haleluya Tuhan.
firman-Mu yang berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia ini bisa berikan Tuhan. Apapun keadaan kami boleh belajar tenang di dalam Engkau ya Tuhan. Teduhkan Tuhan gelombang gelora hati kami. Teduhkan badai-badai yang ada dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau masih sanggup lakukan itu Tuhan. Engkau yang menghardik Tuhan gelombang laut yang besar dan teduh seketika. Dan kami percaya pada hari ini Engkau juga bisa menghardik gelombang apapun dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pagi hari ini, biar kami tenang dan dengar pesan-Mu pagi hari ini. Dan biar pesan-Mu Tuhan pagi hari ini, Tuhan menjadi Tuhan rema buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap rencana-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya semua katakan, amin. Jangan lupa Bapak Ibu, silakan duduk semuanya. Kita masuk dalam minggu yang terakhir, bulan yang Februari ini. Haleluya. Untuk masuk tanah perjanjian Bapak Ibu, untuk kita dibawa Tuhan masuk tanah perjanjian, Tuhan hanya berikan satu pilihan bagi Yosua. Hanya satu. Kalau di padang gurun kita lihat banyak mereka, banyak yang mengeluh, banyak yang meratap, banyak yang punya kesusahan diri sendiri, mereka sampaikan demikian terus pada Tuhan. Tapi untuk masuk tanah perjanjian, Tuhan hanya berikan satu pilihan buat Yosua. Apa itu? Perang. Kalahkan raja-raja yang ada di tanah perjanjian. 31 raja yang ada. Nah kalau kita lihat siapa Yosua, Yosua itu orang yang hanya jadi budak di Mesir, pekerja rodi di Mesir. Tapi ketika Tuhan ajak dia dengan Musa, Tuhan perlengkapi demikian rupa. Dia orang yang gak pernah ngerti strategi perang. Dia orang yang gak pernah menyandang pedang dan tombak. Tiba-tiba Tuhan angkat dia sebagai panglimanya orang Israel. Saya percaya ini sebuah hal yang mustahil. Orang-orang berkata gak mungkin menang. Pahlawan saja harus latihan demikian rupa, prajurit latihan demikian rupa. Yosua tiba-tiba diangkat Tuhan sebagai seorang yang bisa mengepalai pasukan orang Israel. Saudara perhatikan ini. Orang bisa kuat, perhatikan ini ya. Orang bisa kuat dalam menghadapi badai atau tantangan apabila dia bersedia dilatih oleh Tuhan. Nah, kalau orang nggak pernah mengikut latihan Tuhan, orang ini tidak akan pernah kuat. Ada badai dikit, dia mulai goncang. Saya percaya tadi firman Tuhan, Rema dikatakan bahwa tidak selalu kita mati karena COVID. Amin. Betapa takutnya orang. Betapa cemasnya orang. Saya kemarin ditelepon oleh ibu gembala saya di BSD. Dan dia katakan bahwa banyak orang di sana yang takut juga. Sampai hari ini belum berani beribadah. Padahal ke mall dia berani loh. Ke gereja tidak berani. Saudara, ini sebuah tipu daya muslihat iblis yang seringkali membayang-bayangi kita. Ketakutan yang ada, jangan ke gereja, nanti klaster. Jangan ke gereja di COVID. Sementara dia pergi ke pasar tiap hari. Bertemu dengan banyak pedagang, dengan banyak orang. Mereka gak takut. Tapi ke gereja mereka takut klaster. Itu sebuah hal yang aneh. Sebuah kecemasan yang seperti harus dikalahkan, dipatahkan. Amin. Kalau gak begitu, saudara, kalau kita gak mau dilatih Tuhan, lama-lama iman kita tergerus dan kita mulai meragukan Tuhan. Ada seorang muda yang hidup di Australia. Orang ini tampan, ganteng, gitu ya. Dan dia menjadi kesukaan orang-orang SMA waktu itu. Anak-anak cewek-cewek SMA. Ketika dia harus melanjutkan sekolah, dia harus pindah ke sebuah tempat di Sydney. Dan dia, karena dia bukan keluarga yang kaya, dia harus tinggal di sebuah tempat kumuh dekat pelabuhan. Dan dia kadang-kadang juga ikut peran lain untuk ambil ikan di pelabuhan itu. Ketika dia berjalan dalam kesendiriannya, dia dirampok habis-habisan, dipukuli habis-habisan. Karena dia ingin melawan, mempertahankan apa yang dia punya, dipukuli habis-habisan. Sampai dia mau mati. 2 jam kemudian polisi jumpai dia dalam keadaan yang sangat payah, mukanya gak berbentuk lagi.
Ini kelopak matanya di side-side hampir matanya hampir keluar. Hidungnya sudah semuanya hilang. Semuanya gak berbentuk. Sampai di rumah sakit, dokter perawat berkata, ini mujizat. Nyawanya bisa selamatkan, tapi wajahnya sudah rusak. Saudara, ketika dia sembuh, dia lihat bahwa yang dulunya ganteng, yang handsome, yang cakap, hilang semuanya. Dia stres, dia gelisah. Makanya pujinya dia berkata, Tuhan buat kita tenang. Amin. Apapun keadaan gitu. Nah, dia stres, dia gelisah, dia ikut. Akhirnya dia mendaftarkan diri bekerja di sebuah tempat sirkus. Dan dia dijuluki seorang yang bernama The Man Without a Face. Orang tanpa wajah. Dia diolok-olok. Dia dicaci maki. Dibuat bahan ketawaan orang. Yang dulu wajahnya ganteng, jelek sudah. Karena dianiaya begitu rupa. Sampai akhirnya dia putuskan ini bunuh diri. Karena seringkali dibully. Seringkali dicaci maki. Kemudian dia, ketika dia ingin putuskan bunuh diri, ada suara hati yang berkata, jangan lakukan itu. Datang Mbak Tuhan. Dan dia ketemu pendeta dan pendeta berkonseling dengan dia. Ketika ditemukan sumber masalahnya, pendeta berkata, berdoa saja. Supaya Tuhan temukan kau dengan seorang dokter yang ahli di Australia ini. Tidak berjangka waktu lama, 2 bulan setelahnya dokter ini temukan seorang ahli bedah, apa namanya? Plastik. Jadi putri pada ratusan juta. Mungkin ini kalau warna wajah sudah berbentuk, tidak berbentuk lagi, mungkin bisa milihatan saudara. Dokter yang sangat ahli. Namun ketika dia mulai operasi itu, dia mengalami ketenangan dalam hatinya. Sekali, 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali operasi. Dibuat untuk merekayasa wajahnya yang jelek ini. Akhirnya wajah ini kembali, tidak normal tapi dia mulai berbentuk kembali. Dan hari ini dia kenal sebagai seorang aktor yang memerankan beberapa film yang mungkin hari ini sangat laris. Braveheart, kemudian Little Weapon, atau yang terakhir Patriot. Siapa itu? Mel Gibson. Mel Gibson itu pernah mengalami keadaan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Diambang kematian. Dia ngomong hidupnya gak berguna lagi. Saudara, pagi ini saya akan bahas tentang raja yang ke-8 yang dikalahkan oleh Yosua. Cepat sekali ya, kita mulai pada bulan Februari lalu, raja pertama, 2, 3, kemudian keempat, kelima, kemudian Pak Yohanes yang ke-6, kemarin Pak Pang yang ke-7, ini yang ke-8. Ayo kita lihat ayatnya dalam Yosua pasal yang 12, ayat yang ke-12, tolong ditampilkan. Yosua 12, ayat yang ke-12. Kitab Yosua pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Ya, raja negeri Eglon 1, itu raja yang ke-7. Dan kita harus bahas hari ini raja negeri Geser 1, itu raja yang ke-8. Pak Ibu siap untuk raja ke-8 ini raja apa? Raja ini saya ulangi mewakili sifat karakter manusia yang harus ditaklukkan supaya dia menguasai tanah perjanjian. Enggak ada cara lain. Yosua enggak menghadapi orang yang menggerutu lagi. Di padang gurun, Musa menghadapi itu. Orang-orang berkata, Musa di mana makanan, di mana minuman. Makanya hari ini saya berdoa supaya kita bukan jadi orang Kristen padang gurun terus. Yang selalu minta-minta dengan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan latih kita berperang untuk menang. Amin. Tanah perjanjian itu hanya dikalahkan 1, perang. Dan 3 raja yang ada. Dan kita hari ini bahas raja yang ke-8. Raja ke-8 ini, raja negeri Geser ini punya sifat karakter. Yaitu sangat mencemaskan dirinya sendiri begitu ekstrim. Hidupannya dikuasai oleh kecemasan yang ekstrim. Kalau bahasa anak gaul, baper tingkat dewa. Iya kan? Ada harinya orang baperan. Baper itu wajar, tapi kalau tingkat dewa nggak wajar Bapak Ibu. Ini sangat ekstrim, cemas, gelisah. Tiap-tiap hari cemas, gelisah. Keringat dingin keluar, mungkin mahnya kambuh. Orang ini diliputi oleh kegelisahan sepanjang hidupnya. Saudara, saya katakan bahwa kegelisahan, kecemasan itu wajar. Bisa menghampiri siapa saja. Seorang benar yang namanya Ayub, coba kita lihat Ayub. Ayub ini orang yang sangat saleh, jujur takut akan Tuhan.
Tapi dia juga mengalami kegelisahan. Ayub 7 ayat 4, ketika semuanya melanda dia. Kambing dombanya habis semuanya. Anak-anaknya mati semuanya. Istrinya mengkutuki Allahmu dan matilah engkau. Cemas. Ayat 7 ayat 4 saya bacakan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang. Dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Saudara, Ayub itu juga orang yang gelisah. Jadi gelisah itu wajar manusiawi. Tapi kalau sampai cemas, sampai begitu rupa, sampai tingkat dewa, wah ini yang tidak wajar. Ada loh orang yang seperti itu. Makanya kalau tadi dikatakan bahwa COVID ini tidak akan membunuh kita kalau memang tidak Tuhan takdirkan mati seperti itu. Amin. Tidak Tuhan tentukan mati karena COVID. Nggak mati. Tapi berapa banyak orang Kristen yang baper tingkat dewa. Jangan ke gereja ya. Tapi saya percaya ini semua adalah sebuah karya Tuhan yang luar biasa. Bukankah COVID pertama kali, klaster pertama adalah di gereja memangnya. Iya kan? Di Bandung waktu itu ramai sekali. Ketika seorang hamba Tuhan dari Israel pulang menumpangkan tangan dan berdoa urapan. Dan banyak orang yang tertular COVID. Dan hamba Tuhan dua-duanya meninggal. Kembali wakilnya meninggal. Sejak itu orang punya paradigma, jangan ke gereja ya. Jangan ke gereja ya. Nanti kalau COVID bagaimana? Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita serahkan khawatirmu kepada Tuhan, amin. Karena dia pelihara kita. Orang tidak bisa karena khawatirnya menambah sehasta saja umurnya. Sebab itu jangan gelisah hatimu. Raja ke-8 ini punya kecemasan yang gak wajar. Baper tingkat dewa, ekstrim. Dia akan menggurus imannya sehingga dia gak percaya Tuhan. Nah saudara, orang semacam ini hidupnya akan ketat mengawasi dirinya sendiri. Dia akan lihat dirinya kurang apa saya ya. Dan dia pingin dilihat sempurna di hadapan orang lain. Wah, adalah orang yang pingin dilihat sempurna di hadapan orang lain? Ada. Dan banyak orang percaya yang seperti itu. Pingin sempurna di hadapan orang lain. Padahal saya percaya Tuhan ciptakan kita unik satu dengan lainnya. Amin. Putri mungkin bisa WL dengan baik karena memang talentanya. Tapi belum tentu dia bisa main keyboard dengan baik. Bukan talentanya. Mungkin dia bisa main keyboard dengan baik, tapi dia mungkin gak bisa main drum dengan sebaik Nenes. Itu semua orang punya keunikan, saudara. Lah, raja yang ke-8 ini cemas akan diri, dia lihat dirinya kurang apa saya. Gimana lagi dia tidak bisa menerima yang namanya usulan, masukan dari orang lain. Ketika orang lain mengatakan, kamu kurang begini, dia akan sangat tersinggung, dia akan sangat terluka hatinya. Sebab itu dia akan taruh rasa kompromi di atas segala-galanya. Kalau bisa orang itu menyukain dia semua. Dimanapun dia ada, orang suka dengan dia. Dimanapun dia ditempatkan, orang suka dengan dia. Saudara, ini sebuah hal yang gak wajar. Amin. Apapun bisa kita kompromikan. Tapi jangan dengan iman dan kebenaran. Kalau bicara iman kebenaran, engkau harus tidak bisa kompromi. Kalau ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Mari kita jadi orang Kristen yang tegas dalam kebenaran. Enggak kompromi. Amin. Saya kemarin sampaikan di Teen dan Youth tentang pengajaran dasar. Mari kita juga ke kompromi, saudara. Di dalam dunia medis umumnya ada 3 golongan orang yang cemas. 3 golongan. Saya lihat di YouTube ketemu 3 ini. Yang pertama, golongan orang yang mudah panik. Mudah panik. Dikit-dikit panik. Gangguan panik ini dialami oleh orang yang kecemasan berlebih-lebihan. Tiba-tiba dia panik. Gak ada apa, dia kemudian takutnya, paniknya luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, ada gangguan yang namanya gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial. Dia panik ketika dia ditaruh di tengah-tengah orang. Dan dia tidak bisa berpendapat. Dia tidak bisa menyampaikan pendapat di orang lain. Karena apa? Dia panik. Dia gak suka kerumunan orang. Dia gak suka ketika orang itu mungkin dalam sebuah perkumpulan RT. Bapak silakan, pendapat Bapak gimana? Dia cemasnya luar biasa. Makanya dia menghindari itu semuanya. Dia pingin yang menyendiri. Ketemu keluarganya, istrinya, anaknya, itu doang dah. Dia gak pingin berkecimpung di dunia luar lagi.
yang lebih luas. Kenapa? Karena fobia sosial, kecemasan sosial. Namun yang ketiga adalah kecemasan yang namanya gangguan kecemasan umum. Nah ini seringkali banyak ditemui. Gangguan ini seringkali berlangsung dalam waktu yang lama. Misalnya cemas apa? Cemas tentang keuangan. Nanti gak cukup gimana ya? Nanti kok Tuhan kasih perpuluhan gak cukup gimana ya? Cemasnya luar biasa. Saudara, saya beritahu, iblis taruh itu semua dalam pikiran kita supaya melunturkan iman percaya kita. Amin. Kok saya sumbang gereja nih kok kurang gimana? Saudara, saya ingat seorang janda yang punya 2 keping perak, ya kan? Dia ke rumah Tuhan dan dia cuma cemplukan ceding, dan dia pulang. Sementara orang banyak memberikan dalam jumlah yang besar. Tapi Tuhan ngomong, janda ini memberikan terbaik. Kenapa? Dia memberikan seluruh apa yang miliknya. Saya tanya, apakah janda ini gak cemas? Tapi dia memberikan semuanya itu karena dia merdeka hatinya. Merdeka jiwanya. Dan dia percaya ketika dia memberikan, pasti Tuhan berikan jaminan hidup atas hidupannya. Berapa banyak orang cemas, saudara, memberikan perpuluhan dalam ketidakjujuran, itu banyak sekali. Tuhan itu tidak minta apa yang milikmu loh. Tuhan cuma hanya minta engkau mengembalikan apa yang kau punya. Yang Tuhan berikan buat kita, amin. Uang kita bukan milik kita, saudara. Semua miliknya Tuhan. Tapi beberapa banyak orang gak jujur, saudara. Pokoknya ngasih supaya kita kelihatan orang ngasih. Padahal itu sebuah bentuk di mana kita ini tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita percaya, kita pasti mengasihi Tuhan. Ya kan? Loh, saya ngomong begini banyak orang yang, wah, Pak Gembala ngomong enak. Loh, saudara, saya juga ngalami. Beberapa kali saya harus ngalami keadaan-keadaan yang menakutkan. Tapi saya belajar dilatih Tuhan hari-hari ini. Dilatih Tuhan. Saya ini orang yang paling cemas, tanya istri saya. Waktu kami di Jakarta, kami memang planning begitu rupa hidup kita ini. Nanti kalau Jakarta, kalau tidak kalau Tuhan gak izinkan saya kita pulang ke Jakarta, kita sudah punya planning tahun ini mau apa, tahun ini mau apa. Kita rencanakan nanti ya punya rumah di mana begitu. Tapi Tuhan rubah semuanya, harus pulang ke Malang 2004. Dalam keadaan gereja yang kami kelayani pada waktu itu tidak punya apa-apa. Alat musik semua pinjem semua. Saudara. Saya cuma ngelus dada, masa sih gereja puluhan tahun hanya punya alat musik pinjam. Waktu itu banyak pakai apa? Pakai layar OHP, tahu OHP ya? Tarik turun gini. Padahal semua gereja sudah pakai LCD. Pakai ini. Saya mengawali jemaat, ayo nyumbang untuk LCD. Wah, banyak komplain. Saudara, saya beritahu begini, jangan kau cemas. Karena manusia tidak bisa karena kekhawatiran yang menambah sehasta saja umurnya. Amin. Kalau hari ini kita punya apa? Kita bersyukur karena Tuhan itu baik buat kita semuanya. Kecemasan apa lagi? Namanya hipokondria. Tahu hipokondria ini apa? Saya baru tahu juga. Hipokondria ini ada orang-orang yang kemudian merasa dikit-dikit kesehatan terganggu. Aduh, masuk angin, tak enak. Kan begitu ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang kenapa? Pusing. Padahal dia sehat loh. Itu namanya hipokondria. Tiba-tiba apa? Mules. Padahal dia sehat. Kena angin dikit. Masuk angin. Ini orang gejala kecemasan, saudara. Secara medik, cemas itu. Hari ini mari kita enggak seperti itu, amin. Nah, pagi hari ini apa yang firman Tuhan sampaikan, firman Tuhan katakan tentang untuk mengalahkan raja yang ke-8 ini. Cemas dan gelisah ini. Coba kita lihat dalam Mazmur 42 ayat yang ke-12. Yang pertama ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud ini jangan gelisah. Daud ini bukan hanya ngomong, tapi dia tahu bahwa dia tokoh besar di Alkitab yang seringkali cemas. Sebelum jadi raja diuber-uber oleh
Saul mau dibunuh, ditombak, tapi karena kemurahan Tuhan dia luput tombaknya. Dikejar-kejar kemanapun juga sampai dia berusaha seperti orang gila supaya gak ditangkap oleh Saul. Ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, dia lebih takut akan Tuhan. Ya kan? Bahkan anaknya Absalom memberontak dia. Bahkan dia ngomong, sekalipun aku dalam lembah-lembah kekelaman, tapi dalam bahasa aslinya the valley of death, lembah bayang-bayang maut, tinggal sedikit lagi dia mati. Tapi dia ngomong, berharaplah pada Tuhan hai jiwaku, jangan gelisah hatimu begitu. Yang pertama supaya kita bisa mengalahkan kegelisahan, perintahkan jiwamu untuk tunduk dan memuji Tuhan. Banyak orang Kristen yang nggak pernah perintahkan jiwanya masalahnya. Buru-buru mau perintahkan iblis. Perintahkan jiwanya nggak pernah. Kalau jiwamu lagi loyo, lagi lelah, udah nggak bahasa Jermannya aras-arasan ke gereja, malas ke gereja. Perintahkan jiwamu, pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah kalau kita ikutin terus tubuh kita yang lemah ini, berhabis sudah. Lebih suka kita tidur-tiduran nonton TV, film India, ya kan? Daripada kita ke gereja duduk dengar khotbah begini. Tapi ketika cemas hatimu, gelisah hatimu, mari kita belajar kayak Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya kan? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jangan berpikir Anda ini rohani asal sudah masuk ke gereja. Jangan pikir dirimu rohani ketika engkau sudah ke gereja, sudah pelayanan, komsel, sebagainya. Namun sebenarnya jiwamu belum sepenuhnya engkau kendalikan untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang gak mau nyanyi Tuhan, gak mau muji, gak mau menyembah sampai hari ini. Padahal sudah sering diberitahu, kenapa kita harus menyembah Tuhan. Tak ulangi lagi ya. Saya ngomongin mungkin 10 kali, 20 kali kali. Tuhan itu bisa buat segalanya. Amin. Dia bisa menciptakan yang tidak ada, dia ada. Percaya enggak? Saya. Tapi satu perkara yang Tuhan tidak bisa buat adalah menyembah dirinya sendiri. Masa saya nyembah diri saya sendiri? Enggak bisa toh. Dari mana Tuhan mau itu? Dari umat-umat yang ditebusnya. Ketika kau naikkan penyembahan, kau naikkan suaramu. Mungkin suaramu gak semerdu Ruth Sahanaya, apa lagi yang terkenal nih? Rosa, Raisa, Raimu gitu ya. Ya kan? Tapi ketika engkau naikkan pujian buat Tuhan, itu kayak dupa yang harum, yang Tuhan tidak bisa perbuat. Dan Tuhan disukakan, makanya jangan irit nyanyi. Opa saya dulu punya jemaat namanya Bu Aminah. Saya ingat orang Polean sini. Pakai kebaya. Iya, kebaya dia namanya. Cewek bukan cowok. Pakai kebaya. Saya itu belajar masih muda, masih SMA kelas 3. Saya main keyboard. Keyboardnya gak gede-gede banget. Keyboard kecil. PSR. Keyboard mainan. Tapi waktu itu dikasih ampli sudah kayak gagah-gagah dah mainnya aja. Waktu penyembahannya gak sama dengan irama musiknya. Dia cari alur sendiri dan kenceng sekali. Yang WL kalah pakai mic, dia kenceng sekali. Saya sampai gini, ini yang fals siapa ya? Musiknya, gitarnya, keyboardnya, apa suaranya? Loh kadang-kadang kalau suara fals bisa mempengaruhi semua kan? Coba kalau Anda semuanya nyanyi fals semua, ini gak enak nyanyinya. Seolah keyboardnya yang salah chordnya kan, padahal yang nyanyi salah chordnya. Wah waktu itu saya ngomong, waduh kalau orang ini nyanyi, udah tak gedein gimana pun kalah. Lebih baik dia gak datang aja ke gereja. Waktu itu masih muda. Tapi tiap kali dia nyanyi, kok nyanyi, wah gak karuan chordnya sudah. Kalau paling gak itu kalau bisa diiringi dengan gendang saja bisa. Kalau dengan keyboard, gitar, bass gak bisa. Karena suara gak karuan kemana-mana. Tapi saya baru tahu begini, itu penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yang dia bisa lakukan. Dia bukan orang kaya. Dia orang sederhana.
Dia mungkin sudah di sisi Tuhan hari ini. Tapi dia menyembah dengan hatinya. Makanya firman Tuhan bahwa kasihlah Tuhanmu dengan segenap. Kalau kita ke gereja, yang lain nyembah, mengalami Tuhan, Anda cuma diam saja. Wow, Anda ini rugi besar. Nyembah Tuhan. Saya nggak bisa nyembah, belajar. Nyembah itu adalah ungkapan hati, betul kan? Ungkapan hatimu kepada Tuhan. Ngomong apa saja Tuhan tahu. Makanya saudara, mari kita belajar nyembah. Perintahkan jiwamu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Karena banyak orang Kristen yang perasaan pikirnya bukan milik Tuhan, milik dunia. Coba kita lihat Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, siapa ini orang percaya? Amin. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi bertobat itu juga di pikiranmu. Apa yang kau taruh di sini itu pertobatan. Kok pertobatan yang di sini taruh yang jelek-jelek, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, gelisah terus. Saya mau saksi nih, yang ada yang rasanya mau cepat-cepat mau merit, ini nggak tahu nih. Waktu saya merit dengan istri saya, kami tidak punya support dari orang tua. Orang tua kami itu orang tua yang memang waktu itu keadaannya, ekonominya semuanya nggak bisa tolong. Saya dengan istri saya di Jakarta, tapi benar kata-kata gini, weting trisno jalan sokong gelibet. Saya ketemu dia di mana di kampus semester 8. Di 1 sampai 7 lewat dia. Semester 8 tiba-tiba dalam sebuah kampus itu ada, di kampus itu ada pelajaran bahasa Indonesia. Saya ini paling gak suka bahasa Indonesia. Kebetulan dia kelompok saya. Kemudian gosoknya kasih tugas per kelompok. Saya ingat dia sekretaris, saya ketuanya. Bikin paper bahasa Indonesia, nggak dikerjain sudah. Tapi saya biasa kok, kalau di mahasiswa itu kalau nggak kerjain paper saya bangga, tak kerjain dewe, yang pinter-pinter aku dewe, ya kan? Makanya Anda kuliah besok, temanmu nggak buat paper, buatin dewe aja. Punya ilmu minum sendiri kan? Sementara waktu di presentasi yang lain do, re, mi, fa, sol, saya la, si, do gitu kan. Nilainya. Kenapa? Karena saya menguasai. Masa itu saya ajak dia bekerja, modus. Karena dia pikir kan suka bekerja. Kamu kerja enggak? Nah waktu kami sudah mulai persiapan pernikahan, kita nih prepare sudah. Makan Indomie setiap hari. Maka itu bener, Indomie seleraku. Itu bener. Sampai sekarang sudah. Indomie ini kan luar biasa kan. Kayak mana di surga begitu loh. Tiap hari kita makan Indomie. Nah kalau dia bikin sopnya terlalu banyak apanya? Bawang putihnya pengar. Saya makan enak. Tapi juga bagaimana ini? Atau makan Indomie saja kan? Karena waktu itu kan belajar masak semua. Jadi dia bikin dia ada rice cooker, bikin nasi. Kita makan Indomie sama nasi. Untuk apa? Untuk nabung. Kita semua siap. Semua siap. Saya saksikan saja gini ya. Kalau Anda membutuhkan, dan itu memang Anda butuhkan, Bapakmu itu tahu. Jangan takut. Amin. Kalau kamu membutuhkan, Tuhan itu pasti tolong pada waktunya. Waktu zaman kami kan musim foto pre-wedding. Musim itu. Wah dia kan, ayo kita mau pre-wedding. Saya ngomong, waduh, kalau di Jakarta ada satu tempat namanya Tarzan. Tarzan ini tempat foto-foto pre-wedding sangat terkenal di Jakarta. Tapi waktu itu paling murah 20 juta sudah. Nah ini pas pestanya mau berapa puluh juta. Kalau weddingnya 20 juta. Kami gak sengaja lagi jalan-jalan di CL ya. Ciputra Land tuh. Yang mall itu. Benar CL ya namanya. CL. Ada pameran pre-wedding. Banyak. Dia ngajak, saya ngomong, saya ragu-ragu.
kayak mahal. Tapi ketika itu ada sebuah tekad yang gak apa-apa, tanya aja. Ketika saya tanya, kebetulan yang baru buka namanya Indofoto itu baru buka. Dan kami belum tahu tempat di mana. Saya tanya di antara semua berapa preweddingnya? 4,5 juta dapat album, dapat foto berapa? Loh kok murah banget? Saya pikir untuk nyenangan dia saja. Kok elek-elek bapak wis pokoknya prewedding gitu kan? Itu kan modusnya orang pria kan? Pokoknya dia seneng, elek gak masalah. Ini kalau jelek, oh ya kita ngomong. Kita hibur dengan dia. Tapi aneh loh Bapak Ibu. Itu waktu hari, karena itu pembukaan baru ya. Saya ingat dia masuk ke tempat itu di ruko lantai 3. Saya ingat yang make over namanya Vera. Orang gemuk, gak menarik belas. Tapi kok tapi waktu saya lihat dia datang, before, afternya beda. Make overnya luar biasa. Saya cuma berharap WL Singers ini di make over. Karena dia nonton di YouTube loh. Ya kan? Di make over. Supaya yang before afternya kita nampil sini, wah luar biasa. Ketika disaput semua loh, keadaannya gak punya alis itu kan. Tapi tahu ya Bapak Ibu, kami begitu rupa, tolong. Sampai di Malang ini kami sampai sewa tempat waktu itu. Tapi karena waktu itu ada peristiwa GAM di Aceh. Kami mau sewa tempat di mana? Geldra sini. Tapi nggak boleh karena dipakai untuk persiapan. Jadi kita harus cari tempat lagi. Tapi Tuhan tolong luar biasa. Sampai ke Malang kami masih punya utang 20 juta. Belum bayar catering, belum bayar video shooting, dan belum kasih yang dikit-dikit apa itu. Tapi kami percaya Tuhan tolong saya. Tuhan tolong kami. Pada hari H, kami diberkati di gereja di Jalan Halmahera. Kemudian waktu itu mau ke pestanya jam 6 sore, hujan sudah. Saya cuma ngomong ini hujan berkat. Tapi terus berang banjir gak tahu teko, ya kan? Tapi hujannya hujan yang cuma hanya sekedar mencegarkan aja. Saya ingat itu Pak Mulya itu yang jadi pengapit saya. Teriak-teriak, udah banyak orang datang, kok belum datang? Mempelainya, saya ngomong tenang. Karena saya nanti kalau dikit kan repot. Ya. Pesta selesai, dapat angpau kan. Kan sekarang dulu zamannya angpau kan gak ngusung kulkas, bawa gimana sudah. Waktu itu di Hotel Regent kami doa dulu. Buka Tuhan kekurangan kami 20 juta. Tuhan tolong saya. Kita buka catetin. Berapa? 20.000. Siapa? 5.000. Saya ngomong gak nutut mangane kira. Makanya saya ini ngomong ya, saudara harus kasihan dengan orang yang punya wedding. Paling enggak ya sesuai dengan apa yang dikasih dulu kan ya. Hitungnya makannya berapa, oh capjay, apa, 8 macam, hitungnya kalau 10.000, 80.000 gitu loh. Jangan 8 macam masih 5.000. Anda mau hitung sendiri itu namanya. Jemaat Kairos gak boleh kayak gitu. Amin. Memberkati untuk diberkati. Maka gak pernah gitu kan repot nanti. Nah kami hitung ada puji Tuhan ada yang 500.000, ada 1 juta. Kami hitung saudara, kebutuhan kami itu 20 jutaan ya. Bapak Ibu tahu berapa dapatnya? 20.300.000. 300.000 buat apa? Naik ke Jayana pulang ke Jakarta. Selesai. Loh kenapa? Gak perlu cemas. Kenapa sih kalau kita cemas gak akan menyelesaikan masalahmu kok. Amin. Tapi berharap dengan Tuhan itu akan menyelesaikan masalah kita semuanya. Makanya pagi hari ini mari kita sungguh-sungguh jangan cemas. Percaya saja. Perintahkan jiwa kecemas. Pujilah Tuhan. Karena kita punya penolong yang ajaib. Amin. Ada pujian begini. Kuduskan hatiku, roh jiwa tubuhku, agar ku layak hampirimu Tuhan. Kuduskan hidupku dengan kuasa firman-Mu, hingga tiada celah
saat kedatanganmu. Sebab Engkau kudus, Engkau kudus, Kau dahsyat di tempat kudus-Mu Tuhan. Sebab Engkau kudus, Engkau kudus, Kau ajaib di tempat kudus-Mu. Persiapkan dirimu sehingga engkau tidak bercela ketika Tuhan datang kali kedua. Amin. Raja yang ke-8 ini mengalahkan kecemasan. Yang pertama apa? Perintahkan jiwamu. Yang kedua, Yesaya 28 ayat yang ke-16. Saya cepat saja. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, satu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan apa? Gelisah. Saudara, yang kedua, kalahkan kecemasanmu dengan memperkuat kepercayaanmu atau imanmu. Iman itu milik kita, ya kan? Kita harus bisa perkuat ini. Perintahkan imanmu untuk diperkuat. Seperti apa kerohanian seorang itu ditentukan dengan seberapa seringnya dia berjumpa dengan Tuhan. Orang Kristen tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, cuma apa? Agamawi. Wah, repot. Agamamu apa Kristen? Bapak Ibu, agama itu apa ya? Kemarin seorang ketua umum GBI kita memberikan sebuah quote yang bagus. Agama itu sesuatu yang dari luar yang dimasukkan ke dalam tubuh dalam hidup kita ini. Orang yang agamawi pasti pakai kalung salib, ya kan? Bergede lagi supaya dilihat orang, wah beragama. Pakai pakaian tertentu supaya dilihat orang beragama, yang di luar dimasukkan ke dalam. Tapi orang yang hidupnya bertuhan, itulah orang yang dari dalam ini dikeluarkan keluar. Perbendaharaan hati kita ini harus dilihat orang lain bahwa Tuhan itu hidup dalam hidup kita semuanya. Amin. Sebab itu mari kita ini belajar ketemu Tuhan tiap-tiap hari. Di YouTube ini kita sudah survei. Banyak jemaat yang hanya ngomong, saya suka di YouTube aja Pak, lihat di YouTube Pak. YouTube kan ada cara kita melihatnya. YouTube kita yang kita siarkan itu kebanyakan yang lihat dari awal sampai akhir berapa orang, dikit banget. Yang terbaik hanya 3 menit, 5 menit, skip, selesai. Dipikirnya sudah lihat ibadah, ikut ibadah. Saudara, dalam ibadah ini kita praktek ketemu Tuhan. Makanya dalam ibadah ini sungguh-sungguh ikut Tuhan, amin. Abraham 25 tahun tunggu janji Tuhan loh, 25 tahun. Tuhan ketemu dengan Abraham dan janjinya bahwa istrimu Sarah akan punya anak. 25 tahun yang lalu. Tapi Alkitab dalam Roma 4 itu ngomong gini, imannya tidak tambah lemah tapi diperkuat untuk menantikan janji Tuhan itu. Kenapa demikian? Karena Abraham tahu bahwa seharusnya tanggung jawab kita ini untuk memperkuat iman kita loh. Saya saksi sebentar ya, tak waktu sebentar nih. Hari Rabu kemarin IWP, kami itu ngalami sesuatu yang gak wajar, yang bukan gak wajar, yang sesuatu yang menyegarkan kita lagi. Waktu IWP di sini dalam pujian, makanya kan seringkali IWP tak kasih share di grup. Maksud saya itu apa? Supaya ada tuh tergugah, datang mau IWP. Saya beritahu IWP gak bayar saudara. Doa aja gak bayar, Anda gak mau datang kok. Apalagi suruh bayar. Oh saya ngalami di sini. Waktu dinaikkan pujian, istri saya di belakang itu, saya di depan sini. Kami nggak janjian ya, nanti ngomong-ngomong nggak. Tapi waktu Hana kemarin naikkan pujian, lagu ini, coba lagu ini. Saat ku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku.
kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Nah, ketika nyanyi ini loh Bapak Ibu, Tuhan tuh lawat luar biasa gitu. Saya di sini nggak pernah nangis kayak begitu. Gue kok musiknya keras, Jimmy di situ main drum, pas dengan maskeran nggak denger toh. Saya nangis sejak-jajaknya, nggak ada yang denger. Tapi kami memperoleh apa yang Tuhan sampaikan. Ngomong Tuhan ngomong gini loh. Ngomong sama umatmu, sama jemaatmu, sama domba-domba kata Tuhan. Berapa banyak yang mereka minta padaku. Minta berkat, masa depan yang penuh harapan, kesembuhan. Aku bisa berikan itu. Tapi berapa banyak mereka mau mengerti isi hatiku katanya. Saudara, orang yang egois, agamawi, hanya terus minta. Tapi kita tidak pernah tahu hati Tuhan seperti apa. Itu pesan yang kuat loh. Nah saya gak ngomong sama istri saya juga ngomong, kok sama dengan saya. Saudara ingat nih, ini akhir zaman. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Jangan takut gelisah. Kalau ada waktu, datang ke rumah Tuhan. Suruh jiwamu memuji Tuhan. Supaya kau gak gelisah, amin. Suruh jiwamu memuliakan Tuhan. Kobarkan imanmu, kuatkan imanmu. Supaya kau gak gelisah terus. Gelisah, Pak Pendeta saya gelisah. Saya takutlah, kamu gak pernah begitu. Tuhan suka kasih jalannya. Dekat dengan Tuhan kau tenang. Di luar Tuhan kau akan gelisah. Pak jangan ngeyel gitu saya ngomong ya. Saya itu ngomong gini kasih saudara loh. Saya ngomong potong jari saya ini. Di surga orang yang sungguh-sungguh akan berbeda dengan orang-orang yang malas. Enggak bisa saudara. Anda ngomong asal masuk surga. Enak saja. Orang yang sungguh-sungguh berjuang itu kan punya mahkota yang lebih daripada Anda. Yang cuma biasa-biasa. Saya ngomong keras ini. Tapi saya mengasihi saudara. IWP itu kita baca 45 menit saja. Tapi 45 menit itu satu waktu-waktu yang sangat berharga. Yang kita bisa nikmati dengan Tuhan. Kami siapin sungguh-sungguh saudara. Tapi berapa banyak yang responi. Hanya itu aja. Tapi saya cuma ngomong Tuhan, lihat orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan bela mereka. Tapi saya juga ajak semuanya yang lain. Ayo ini waktunya. Tuhan akan bela Anda semuanya. Amin. Makanya saudara yang kedua. Ini supaya kalau Anda dapat, supaya engkau gak gelisah. Ayo kobarkan imanmu. Yang terakhir. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ketiga. Ini terakhir. Setelah itu saya undang untuk tim memuji maju ke depan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menjadikan tempat bagi kamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menjadikan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang ketiga, supaya kau gak gelisah. Taulah bahwa dalam dunia ini semuanya sementara. Namun dalam Tuhan ada jaminan perhentian kekal selama-lamanya. Masalahmu di sini di dunia ini sementara. Masalahmu ada expired date-nya, selesainya. Tapi dalam kekekalan engkau akan terima mahkota yang abadi dengan Tuhan. Jangan gelisah karena masalah. Sampai orang stres, bunuh diri. Kemarin Bu Christine sampaikan di Cipto Mulia ada orang yang bunuh diri karena stres. Di Malang ini mulai banyak kasus bunuh diri karena stres. Karena masalah keuangannya gak selesai. Jangan takut, semua ada expired date-nya. Tapi saya percaya bahwa kita harus cari yang kekal. Yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Amin. Saya undang untuk di musim ke depan, waktunya saya habis. Kita akan naikkan sebuah pujian. Engkaulah jawaban di setiap doaku.
sayang, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sekerja. Saudara, engkau boleh minta apapun dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata firman-Nya, mintalah kepadaku. Selama ini engkau belum minta kepadaku Tuhan. Tapi pesan Tuhan yang kuat buat saya sebagai gembala, saya sampaikan buat saudara. Berapa banyak engkau telah ditolong Tuhan. Berapa banyak hidupmu telah diselamatkan Tuhan. Berapa banyak doa-doamu sudah dijawab Tuhan. Tapi seringkali kita kecewa ketika doa kita belum dijawab Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak tahu isi hati Tuhan sebenarnya. Kita tidak pernah peduli apa yang Tuhan punya hati. Hatinya bagaimana, perasaannya bagaimana. Kita tidak pernah peduli. Yang penting minta, yang penting minta. Mari pagi hari ini jangan gelisah hatimu. Yang pertama, pujilah. Perintahkan jiwamu memuji Tuhan. Yang kedua, kuatkan kepercayaanmu dengan Tuhan. Yang ketiga, dunia sementara. Semuanya akan expired date. Tapi bagi Tuhan, kita jangan kerajaan selama-lamanya. Mari kita sedang bersama-sama katakan, Tuhan ku percaya. Sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan. Jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Iman kami kobarkan untuk tetap percaya. Kami mau tetap percaya Tuhan. Tidak ada yang sulit buat Tuhan. Tidak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, kami mau belajar untuk memurnikan hati kami. Sehingga kami mengerti isi hati dan kehendak-Mu. Untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan. Tuhan sanggup memberikan seisi dunia ini buat kami. Tapi kami mau lebih dulu mengenal isi hati Tuhan. Mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kami. Agar perkenanan-Mu itu selalu turun atas kehidupan kami Tuhan. Karena anugerah-Mu itu cukup buat kami. Kami terima firman-Mu bagi ini Tuhan. Firman yang memberikan kami kekuatan. Untuk kami belajar tetap percaya. Tidak khawatir, tidak cemas, tidak gelisah. Tapi kami mau belajar menaklukkan segala kegelisahan dan kecemasan kami. Dengan selalu memuji Tuhan. Dengan selalu mengobarkan iman percaya. Bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan Immanuel, bahwa Tuhan ada. Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Dan segala apa yang kami alami ini akan ada batas waktunya, akan ada masanya. Kami akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi lebih dahsyat lagi. Dalam setiap kehidupannya Tuhan cukupkan kebutuhannya. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah Jehovah Nisi, Engkau Allah Jehovah Shalom. Engkau Allah yang selalu ada. Engkau Allah yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala kami beserta seluruh keluarga. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Seperti biasa setiap minggunya saat kita akan memberikan taburan persembahan, kita berikan dengan sukacita. Bapak Ibu bisa memberikannya pada saat pulang nanti dengan tetap menjaga jarak. Dan juga untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online, Bapak Ibu Saudara juga bisa menabur lewat rekening gereja yang sudah ada di layar Bapak Ibu Saudara semua. Baik, ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala? Tidak ada. Baik, untuk Bapak Ibu Saudara selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan kita menaikkan doa syafaat. Oh baik, ada pengumuman tambahan untuk hari Rabu, ada doa pengurapan di tempat ini jam 18.30. Hari Rabu besok tanggal 3 Maret ada doa pengurapan di tempat ini pukul 18.30. Kita semua mau hadir untuk menerima urapan dari Tuhan. Baik, kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian sebelum kita menutup ibadah kita. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, menyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu, senangkan Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini Tuhan. Biar firman Tuhan boleh memenuhi setiap kehidupan kami. Karena pencapaian kehidupan kekristenan kami Tuhan adalah ketika Tuhan Yesus semakin memenuhi kehidupan kami dan kehidupan kami sendiri semakin berkurang-kurang. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bawa bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan bangsa dan negara ini Tuhan. Jika lembaga-lembaga keuangan dunia memproyeksikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia 4-5% akan naik Tuhan. Kami berdoa tahun ini Tuhan sanggup memberkati dan memulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa buat pembangunan infrastruktur, konektivitas fisik dan digital. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biar program ini juga boleh berhasil Tuhan. Sehingga ada persatuan dan kesatuan, ada kesejahteraan yang merata di bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat program vaksinasi COVID-19 yang sedang berlangsung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan berikan kelancaran, keberhasilan segala sesuatunya, supaya COVID-19 pandemi ini segera berakhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Malang Raya, kota Malang sekitarnya. Tuhan berkati Bapak Wali Kota, wakilnya. Tuhan juga berkati Bapak Bupati dan wakilnya yang baru saja dilantik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan urapan yang baru. Takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka Tuhan. Berkati pembangunan kota ini. Berkati ekonomi, kesehatan kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gerejamu, buat GBI Kairos Tuhan. Di kota Malang maupun di Pekanjen. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan berkati gerejamu Tuhan. Jadikan kami jemaatmu, anak-anakmu adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Seperti kerinduan Daud, lebih baik satu
setiap pelayanan hamba-hambamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap doa kami serahkan kepada Tuhan dan kami siap untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Sebab itu pulanglah pada pagi hari dan berkat ilahi yang menjadi bagianmu, bagian keluargamu, bagian suami, istri, anak-anakmu. Biarlah hari ini diberkati pekerjaanmu oleh Tuhan, diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan, diberkati keluar masukmu oleh Tuhan, dan apapun jumpai tangan dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan terimalah sekarang kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melalui segala akan berada dalam hati pikiranmu, sehingga dalam masa-masa pandemi yang susah ini engkau punya pengharapan, engkau punya sukacita yang berlimpah-limpah, engkau punya ketenangan yang luar biasa, karena damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Dan sekarang juga terima tuntunan pemeliharaan Roh Kudus yang menyertai saudara semuanya, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan berkati.